kan tes kita kan bisa kita lihat skornya, live score di YouTube ya. Gitu. Jadi sebelum pengumuman pun aku udah tahu aku lolos atau enggak. Kayaknya banyak dibagi-bagi, ada bahasa Inggris, ada kayaknya FGD, terus ada tes kesehatan kalau di pusat itu. Inter itu ada tes tambahannya, tapi kalau nggak salah tes tambahan itu nilainya bobotnya itu nggak lebih besar daripada bobot CAT. Tes CPNS itu kan panjang ya alurnya, dan biasanya tiap formasi atau tiap kementerian, tiap posisi itu kadang-kadang kayak agak beda. Aku tuh sempet ikut, aku tapi Kementerian Perikanannya, KKP. Kalau aku nggak salah dengar, setelah TKD itu nanti diambil berapa orang buat lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau yang di KKP itu dia FGD. Di TKB-nya ya. Nah kalau di dinas kamu di Probolinggo itu yang posisi itu alur seleksinya apa aja? Kan kalau TKD udah pasti ya, semuanya pasti TKD tahap pertama. Kalau lulus TKD itu ngapain? Kalau di Pemda itu tuh kebanyakan CAT semua. Jadi CAT itu yang computer assist test atau yang based on test di komputer gitu kan. Jadi full kita ngerjain soal kayak ujian nasional itu di komputer seperti itu di CAT. Tapi kalau misal Kementerian Pusat kayaknya banyak dibagi-bagi, ada bahasa Inggris, ada kayaknya FGD, terus ada tes kesehatan kalau di pusat itu, interview, wawancara gitu. Tapi kalau di aku kan Pemprov ya, jadi kan termasuknya kabupaten kota atau provinsi kan gitu kan, jadi bukan pusat gitu, jadi dia CAT aja. Ada di Pemprov Jatim, karena aku daftar Pemprov Jatim ya, itu tentang semacam anak-anak yang di formasi sistem informasi kayak semacam teknologi. Itu tuh ada tes tambahannya, tapi kalau nggak salah tes tambahan itu nilainya bobotnya tuh nggak lebih besar daripada bobot CAT. Jadi jadi meminimalisir untuk kecurangan atau misal ordal atau misal titipan anak siapa gitu. CAT itu apa aja tesnya? Maksudnya kayak tentang bidang itu kah? Atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris ada nggak bahasa Inggris? Nggak ada, jadi tentang bidang itu. Jadi nanti kalau misal udah pengumuman, biasanya ada kisi-kisinya. Jadi di setiap instansi itu pasti ngeluarin kisi-kisi. Itu pun cuma poin-poin aja ya gitu. Jadi kita harus belajar tentang poin itu, seperti itu. Jadi isi ujiannya adalah poin yang ada di kisi-kisi itu. Benar. Setelah SKB langsung pengumuman. Langsung pengumuman. Nggak ada wawancara juga berarti? Nggak ada. Kalau di aku ya, kalau di Pemprov, Pemkot atau Pemkap. Cuma 2 berarti ya? Pertama kemampuan dasar, betul. Lolos kemampuan bidang, baru diambil 1 orang doang kan informasi kamu ya kebetulan? Iya, aku kebetulan 1 orang doang. Nah setelah itu tinggal nunggu apa aja? Ada lagi nggak yang harus diurus? Oke, aku cerita dari setelah SKB ya, setelah tes ya. Kan tes kita kan bisa kita lihat skornya, live score di YouTube ya. Gitu. Jadi sebelum pengumuman pun aku udah tahu aku lolos atau enggak gitu, karena aku kan dikeluarin jadwal sama saingan-saingan aku juga gitu kan. Jadi pas aku lihat skornya, aku lihat namanya, oh ternyata aku dapat lebih tinggi gitu kan, lumayan jauh. Jadi ya alhamdulillah gitu, tinggal nunggu kapan diumumkannya gitu kan. Ketika keluar pengumuman, kebetulan menurut aku ya Pemprov Jatim itu termasuk lumayan jelas, transparan juga. Jadi secara alur dia jelasin apa aja, kemudian untuk next stepnya kan pasti pemberkasan ya, itu dikasih tahu apa aja berkas yang harus kita urus, deadline-nya. Terus kalau aku kebetulan ada pemberkasan offline, jadi aku datang ke kantor BKD Jatim, itu langsung ke sana. Aku membawa dokumen-dokumen yang sekiranya harus mereka cek secara langsung gitu, misal sertifikat TOEFL atau ijazah gitu-gitu, mereka butuh yang in real. Kemudian di situ setelah pemberkasan itu pasti ada tes kesehatan, ada paket-paketnya biasanya di rumah sakit itu ya, paket-paket untuk CPNS, PNS atau untuk mau daftar negara gitu, tes dulu pemberkasan. Setelah pemberkasan itu nanti kan ada yang mengundurkan diri atau nggak jadilah istilahnya mau jadi PNS gitu kan, jadi ada masa sanggah gitu. Atau kalau misal ketika dalam masa pengumuman tadi yang kita lolos atau nggak lolos itu ada kesalahan, misal harusnya nilai aku skornya 350, kok ditulisnya cuma 300 gitu tuh bisa disanggah gitu. Tapi dalam tanda kutip atau tanda bintang itu harus kesalahan yang dari panitianya, bukan dari kitanya. Misal kok ternyata soalnya nggak sesuai kisi-kisi, itu kan berarti kan salah kita sendiri yang nggak mempersiapkan dengan baik gitu loh. Itu nggak diterima gitu. Terus setelah pemberkasan kita menunggu kapan kita keluar NIP. Kalau aku dari Pemprov ya, itu BKD yang mengurusin kan, itu upload ke BKN, nanti BKN yang memproses itu untuk keluar NIP, nomor induk pegawai di situ. Jadi aku sekarang masih di tahap
udah dapet nih, tapi nextnya belum tahu nih SK-nya bakal bentuknya seperti apa, kemudian mulai masuk kerjanya masih masih kapan belum tahu, masih di rank-rank aja, apa masih di apa namanya itu rank-rank itu ya, bahasa Jawa ya, bahasa Jawa itu kira-kira masih dikira-kira 1 Juni nanti gitu. Sekarang kan kita take di bulan akhir April ya gitu, jadi untuk saat ini masih dalam tahap menunggu SK. Betul. Waktu kamu tes yang 2 tes pertama tadi, lumayan panjang banget itu kan, itu kayak itu kamu persiapannya gimana tuh? Karena kan kayaknya nggak mungkin kan kita ujian tapi kita nggak belajar dulu. Nah itu untuk yang kemampuan dasar gitu, kamu persiapannya gimana? Terus yang kemampuan bidang apalagi, dan kemampuan bidang kan kadang-kadang belum tentu sesuai dengan jurusan kita nggak sih? Betul. Apa ya, kayak secara umum itu perikanan, tapi perikanan tuh udah banyak loh, nggak cuman manajemen sumber daya perairan, ada juga yang mungkin kelautannya, ada yang mungkin budidayanya. Nah kalau kamu tuh gimana tuh kemarin itu kan dari segi timeline dulu ya, ini TKD atau SKD itu di bulan kayaknya pokoknya akhir tahun September Oktoberan. Iya, karena kan kita akhir masa mengumpulin berkas itu, daftar itu kan Septemberan nih kalau nggak salah, 10 September kalau nggak salah, karena aku ingat aku hari terakhir ditutupnya aku baru upload. Oh my god. Jadi kayaknya 10 Septemberan lah gitu, karena udah masa perpanjangan. Nah kalau yang TKD atau SKD itu aku belajar dari tryout yang banyak kita bisa beli di Google gitu. Di YouTube kan, juga nggak sih? Iya bisa, tapi aku ikut yang beli di Google karena dia itu simulasinya kayak seakan-akan aku beneran lagi tes gitu. Dan bayarnya murah kok, kayak 10.000, 15.000. Kalau yang paket bundling 3 tryout dan 30.000 gitu tuh murah, banyak banget. Belajar dari situ karena kan soalnya itu kan kita nggak bisa mastiin ya. Jadi kan kayak ya sekreatif kita, sebanyak dan sering latihan soal aja gitu. Prediksi ya gini dan kita coba semuanya gitu. Kebetulan di formasi aku yang daftar cuma 3 orang, sama aku 3. Jadi kan untuk kuota masuk ke tes selanjutnya atau tes SKB itu kan 3 kali dari formasi yang dibutuhkan. Di formasi aku kan satu orang yang dibutuhkan, jadi masuk ke SKB-nya itu 1 kali 3, berarti 3 orang. Nah kalau misal nilai SKD kita bertiga ini itu di atas passing grade, itu 3-tiganya auto lolos ke selanjutnya. Tapi nggak di ranking gitu ya? Nggak di ranking dan nggak ada sistem gugur, karena di aku pas 3 orang, benar. Nah di situ baru SKB ini aku pas ngeliat kisi-kisi yang dikeluarin dari Pemprov Jatim itu kan ada PDF-nya gitu kan. Terus aku tuh nama formasi itu penata kelola kelautan perikanan. Pas aku lihat kisi-kisinya kok beda banget dari jurusan aku kan manajemen sumber daya perairan ya. Sedangkan kisi-kisinya itu tentang PSP atau pemanfaatan sumber daya perikanan. Jadi kayak misal rancang bangun kapal, kemudian pegang kapal itu apa aja, alat tangkap. Nah kodanya itu kayak awak kapal itu ada nama-namanya, itu terus alat tangkap juga gitu kan. Pokoknya banyak hal tentang perkapalan dan pemanfaatan sumber daya perairan gitu. Bukan jauh banget dari kita. Jadi aku nanya temen aku yang jurusan itu, terus aku dikasih materi mereka kuliah 4 tahun nih. Aku terus belajar di situ selama berapa ya, 2 mingguan lah, 10 harian lah gitu, baru aku ngerjain soal kayak gitu. Nah itu tadi persiapan waktu kamu ujian. Kamu udah lulus sekarang dan udah penempatan di Probolinggo, lagi nunggu SK. Nah persiapan kamu untuk kesana, kira-kira apa nih yang kamu siapin sekarang? Oke, aku cerita di instansiku ya, yang so far yang aku cari tahu di Google ya ini teman-teman. Jadi disclaimer dulu, bukan yang bener-bener misal kalau ada kesalahan aku mohon maaf gitu, karena aku cuma tahu dari Google dulu nih gitu kan. Karena aku daftarin di UPT atau unit pelatihan teknis, jadi itu tuh seperti semacam apa ya, lebih ke anaknya lah ya gitu, anak dari Dinas Kelautan Perikanan yang pusat di Surabayanya, karena aku Pemprov Jatim kan gitu. Nah itu sebelum aku masuk ke UPT itu atau mulai kerja di Probolinggo, aku harus magang dulu seminggu 2 minggu di Surabaya. Jadi kan kayak kita harus tahu induknya gimana dulu nih gitu, konsep kerjaan kita tuh harus gimana dulu nih, baru kita didelegasikan ke cabang-cabangnya lah istilahnya kayak gitu. Terus kalau misal mau apa yang dipelajarin, kan kita bisa lihat nih mandat atau amanat dari UPT ku ini apa sih gitu. Misal melaksanakan pelatihan teknis, BIMTEK atau bimbingan teknis gitu-gitu kan. Aku lihat tuh ada Instagram juga kan, mereka apa aja program kerjanya. Oh berarti kira-kira nanti aku kerja seperti ini nih gitu kan. Misal ada pelatihan mamalia terdampar gitu-gitu kan. Jadi aku bisa belajar dulu, oh apa sih sebenarnya mamalia itu, terus mamalia yang ada di sekitar Jawa Timur tuh apa aja. Kan
nggak semua membeli ada di situ gitu Iya, kan, benar. misalnya gitu kan gitu. Terus cara penanganannya misal dari YouTube aku lihat seperti apa sih gitu, aku belajar dikit-dikit dari situ gitu. Atau tentang peraturan, jadi kan ada putusan menteri atau peraturan menteri, ada pergub, peraturan gubernur gitu-gitu, banyak banget kan tahta-tahta keperaturan itu gitu lah. Jadi walaupun aku juga sangat-sangat awam, tapi at least aku pernah baca lah gitu gitu sih. Dan kebetulan di Jawa Timur itu webnya itu lumayan insightful, informatif gitu. Jadi aku masih bisa baca-baca sedikit-sedikit lah dari situ yang mereka cuplik atau yang mereka letakkan di situ gitu, informasi tentang peraturannya di situ. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misal lebih jauhnya aku nggak tahu harus nanya ke siapa. Jadi kayak siapin mental aja gitu. Tapi paling enggak sebelum kamu kesana kamu udah tahu kira-kira kulitnya tuh gimana. Betul. Jadi pas kamu kesana tuh nggak yang pelongo-pelongo banget lah ya. Betul. Nah kira-kira kalau kamu bisa flashback ke masa lalu gitu kan, apa yang pengen kamu bilang ke dia di 2000 berapa itu? Oke. Kalau aku bisa bilang aku orangnya mageran. Oke. Jadi aku pengen kayak Dian jangan mageran gitu loh. Misalnya aku nggak suka nih sama mata kuliah A misalnya gitu kan, aku tuh udah kayak nggak mau, bener-bener nggak mau menyentuh bukunya atau presentasinya itu aku nggak mau gitu kan. Nggak ada, aku pengen belajar itu untuk bener-bener kayak ya udah suka nggak suka aku harus dapat A gitu, nggak ada. Sekarang aku mulai menyesal sih, karena kebetulan masa-masa kuliah itu bener-bener kita belajar, kita tuh punya wadah belajar sebanyak-banyaknya, eksplor sebanyak-banyaknya kamu. Prinsip kita tuh sebagai pelajar ya, kita tuh boleh banget salah tapi nggak boleh bohong gitu loh. Jadi belajar sebanyak-banyaknya, jatuh, salah, ulangin lagi, tapi harus evaluasi yang sebelumnya kayak gitu. Jadi kalau aku bisa ngomong sama Dian yang 2017 sampai 2000 berapa lah itu, sebelum aku mengerti this wisdom ya, kebijaksanaan ini gitu kan, ya do your best gitu. Maksudnya suka nggak suka telan aja semuanya, karena kita belum tahu kedepannya bisa jadi itu yang lebih baik untuk kita kan. Dan belum tentu kita juga bekerja di bidang yang sedang kita pelajari gitu kan. Jadi sebenarnya kuliah itu sebenarnya bukan untuk kerja di bidang itu atau untuk mencari uang sebenarnya ya, tapi menurut aku kuliah itu kita tuh gain as many as possible insight, as many as possible experience gitu kan, untuk growth gitu ke depannya gitu. Bukan yang hanya untuk aku abis lulus dari sini aku mau kerja gajinya banyak gitu gitu. Itu pasti bakal akan mengikuti. Berarti kira-kira mindset apa atau skill apa yang menurut kamu tuh harusnya dikembangin sama teman-teman yang masih tingkat akhir mungkin, atau yang masih baru masuk kuliah, untuk bisa fight survive di life after graduate-nya gitu? Oke. Kalau aku yang paling penting disiplin sih. Itu susah banget tapi itu paling penting gitu. Kita bisa bagus manajemen waktu, manajemen energi, manajemen emosi kan karena disiplin itu ya gitu kan. Misal kita tahu bangun pagi, terus kita bisa start the day itu earlier ya kan, daripada orang-orang yang bangunnya siang gitu kan. Kita punya banyak waktu untuk beraktivitas di hari itu gitu kan, lebih baik daripada orang yang tidur sampai siang gitu kan. Terus habis itu misal dalam hal pekerjaan ya, suka nggak suka sama kerjaannya, kita dapat uang dari situ. Terus habis itu mau nggak mau itu harus selesai gitu kan, suka nggak suka itu harus selesai, jadi disiplin gitu kan. Dan kerjaan itu kalau kita liatin doang nggak selesai, kalau kita benci nggak bakal selesai gitu kan. Jadi kita harus tetap kerjain gitu. Nah lama-lama kalau semakin dikerjain kan semakin easy, semakin kita template-nya gini doang bisa gitu. Flow-nya gitu. Dari awalnya kita nggak suka, jadinya easy lah gitu. Itu sih, jadi disiplin sih paling utama, dan itu paling susah. Jujur aku juga masih belajar. Kamu masih punya gak sih harapan lain atau mimpi lain yang masih pengen kamu wujudin setelah ini gitu? Aku tuh pengen jadi orang bermanfaat. Siapa yang nggak pengen ya? Iya gitu benar, kan. benar banget. Betul. Dan katanya itu kita tuh boleh iri sama dua jenis orang nih, orang yang berilmu dan menermakan ilmunya, atau membagikan ilmunya, sama orang yang kaya dan menermakan hartanya gitu kan. Jadi aku, kalau cita-citaku ya, aku pengen bikin pesantren atau sekolahan yang gratis gitu kan. Karena kan dengan carut marutnya negara kita saat ini ya guys gitu kan, dan pendidikan yang dinomorduakan, kesehatan juga dinomorduakan gitu kan. Jadi menurut aku pengen menciptakan hal yang gratis. Pendidikan itu kan privilege untuk orang-orang yang bisa membiayai anaknya kuliah, sekolah gitu kan. Harusnya menurut aku itu bukan sebuah privilege lagi, itu kayak sebuah hal yang ya kayak kita makan nasi aja kan, kita bisa makan nasi dengan gampang ya gitu. Menurut aku pendidikan juga harusnya kayak gitu loh, kayak kita harus bisa akses pendidikan dengan gampang gitu kan. Jadi aku mau menjadi orang yang berilmu dan kaya nantinya gitu kan, untuk bisa membangun sekolah yang gratis gitu. Tapi kayaknya
it's still too far ya. Cuman kalau kamu nanya pengennya aku pengen kayak gitu gitu. Terus aku pengen jadi business woman juga sih. Maksudnya amin. Maksudnya yang tidak mempengaruhi kerjaku di PNS juga ya gitu kan, yang bisa aku kerjakan setelah aku pulang dari kantor misal kayak gitu-gitu. Karena menurut aku ladang rezeki terbesar kan di berdagang ya gitu kan. Jadi bisa lah aku kaya tapi walaupun main jobnya tuh PNS gitu kan. Jadi dari berdagang itu. Jadi nanti hasilnya aku bikin sekolah gitu-gitu loh. Jadi kayak mungkin seperti itu kali ya. Jadi mimpinya nggak cuma berarti dari dapat kerja yang stabil PNS aja gitu. Betul. Kira-kira satu kata, satu kalimat yang menggambarkan perjalanan kamu dari masa kuliah sampai sekarang. Satu kata boleh sih? Boleh apa tuh? Fun. Oke, berarti kamu sangat positif, jadi kayak menganggap semua itu fun. Oke guys, kayaknya gitu aja. Jadi ini udah sejam tau sebenarnya. Oh my god. 20, tadi kan kayak 20 menit, sekarang 23 menit. Oh iya, Hampir setengah sejam jam ya. Oke, tapi lumayan seru sih. Gak lumayan lagi sih, seru sih. Semoga ceritanya insightful dan menginspirasi teman-teman semua. Buat yang mungkin masih kuliah semester 1-2, kayaknya nggak masalah deh nonton ini. Karena biar kalian bisa tahu, oh nanti lulus tuh kayak gimana sih gitu kan. Dan ini aku kasih kayak contoh nih, lulus tuh nggak semua itu langsung dapat kerjaan yang settle. Betul. Ada banyak cara untuk menuju Roma, menuju Roma. Mungkin kamu perlu belajar lagi dan lagi gitu kan. Atau mungkin yang udah lulus dan sekarang belum dapat kerjaan yang bagus, tenang teman-teman, semua tuh ada waktunya ya. Dia semua ada waktunya, yang penting kita usaha. Ya gitu. Segini aja videonya, sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, bye bye.